Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu serta generasi muda yang saya hormati, baiklah pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bacakan hadis yang ke-40 dari hadis Arba'in dengan judul Berbuat Baik di Dunia Agar Selamat di Akhirat. Baik, kita bacakan matanya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibaya faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil wa kana banu Umar radhiyallahu anhuma yaqul iza amsayta fala tantazirir sabah fa iza asbahta fala taziril masa wa khus min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku seraya berkata, dia di dunia ini jadilah kamu seperti orang asing atau penyeberang jalan. Ibnu Umar berkata, jika kamu di sore hari jangan menunggu pagi hari, dan jika berada di pagi hari jangan menunggu sore hari. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum kamu sakit, dan waktu hidupnya sebelum kamu mati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Ar-Riqaq bab qaulun Nabi kum fid dunya ka'annaka harib. Keutamaan hadis. Hadis ini mempunyai nilai dan manfaat yang sangat besar, mencakup berbagai macam kebaikan dan nasihat sebagai pijakan bagi seorang muslim untuk tidak terlena dengan dunia. Karena seorang muslim tidak sepatutnya menjadikan dunia sebagai tempat tinggal abadi, tidak bersikap tamak dan berlebih-lebihan, namun hanya sebatas kebutuhan. Itu pun sebagai bekal perjalanan menuju akhirat. B. Penjelasan kata dalam hadis. Akhaz memegang. Bimangkibai pundakku. Iza amsait maksudnya jika engkau berada di waktu sore, yaitu sejak matahari tenggelam hingga pertengahan malam. Iza asbaht maksudnya adalah jika engkau berada di pagi hari, yaitu sejak pertengahan malam hingga tenggelamnya matahari. C. Pemahaman atau pelajaran dalam hadis. 1. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang murabbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pengajar dan murabbi pendidik bagi para sahabatnya. Bahkan bisa disebut pakar pendidikan, karena dalam mendidik para sahabat, beliau telah memakai berbagai sistem dan metode yang dipakai oleh praktisi pendidikan dewasa ini. Beliau memanfaatkan momen-momen yang ada, menggunakan berbagai ilustrasi, mengajarkan sesuai kebutuhan, dengan bahasa yang sesuai dengan tingkat intelektual masyarakat. Semua itu dilakukan dengan keteladanan dan kesabaran yang tinggi. Dalam hadis ini, misalnya Rasulullah SAW memegang pundak Abdullah bin Umar radhiyallahu an agar lebih perhatian terhadap apa yang akan disampaikannya. Mengenai metode pengajaran Nabi ini, Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, salah satu bentuk metode tersebut adalah pendidik menyentuh salah satu anggota tubuh anak didik ketika menyampaikan suatu ilmu. Hal ini juga pernah dialami oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah telah mengajarkan kepadaku cara bertasyahud sambil memegang telapak tanganku. Hikmah dari metode ini adalah lahirnya perasaan dekat dan akan lebih perhatian, sehingga akan senantiasa ingat. Karena hampir mustahil kejadian seperti ini akan dilupakan begitu saja. Terlebih hal semacam itu biasanya tidak dilakukan kecuali kepada orang yang disayangi. Dengan demikian, apa yang telah dilakukan Rasulullah SAW juga merupakan tanda bahwa beliau menyayangi Ibnu Umar radhiyallahu an dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Fathul Mubin Lisyarhil Arba'in halaman 276. 2. Dunia akan sirna dan akhirat kekal abadi. Manusia hidup di dunia sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari nanti ia pasti mati.
tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran 185. Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Quran Surah Az-Zumar 30. Namun demikian, tak ada seorang pun yang mengetahui kapan ajalnya tiba, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Luqman 34. Berapapun panjangnya usia seseorang, dunia tetap akan berakhir baginya. Ini adalah realita nyata yang bisa kita saksikan. Setelah kematian, setiap manusia mau tidak mau akan merasakan kehidupan yang kekal abadi. Itulah kehidupan akhirat. Setelah Allah membangkitkan manusia dari kubur dan memperhitungkan seluruh perbuatan yang telah dilakukan di dunia, lalu memutuskan tempatnya di surga yang luasnya seluas langit dan bumi atau di neraka yang baranya berupa manusia dan batu. Mukmin yang berakal tidak akan tertipu dengan dunia. Ia menganggap dunia hanya sebagai ladang untuk menyemai benih-benih amal soleh agar ia bisa memetik buahnya di akhirat kelak. Dunia hanya sebagai bekal agar bisa selamat melewati sirat yang berada di neraka jahanam. Hakikat ini sudah dipesankan oleh semua nabi, sebagaimana firman Allah yang menceritakan tentang orang yang beriman dari keluarga Fir'aun. Sesungguhnya kehidupan ini hanyalah kesenangan sementara dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Ghafir 39. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan dunia bagiku adalah ibarat seorang musafir yang istirahat sejenak di bawah sebuah pohon lalu meneruskan perjalanannya. Hadis riwayat Muslim. 3. Dunia hanyalah jembatan yang menghubungkan ke akhirat. Seorang mukmin menjalani hidup di dunia ini hanya bagaikan orang asing atau seseorang yang menyeberang jalan. Ia tidak menetap di dunia. Terlebih disibukkan oleh atau tertipu dengan gemerlap kemewahannya. Baginya dunia hanyalah tempat untuk sekedar lewat, bukan tempat tinggal yang abadi. Firman Allah, kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surah Ali Imran 185. Dengan begitu, seorang mukmin akan senantiasa merasa bahwa ia orang asing yang hanya tinggal sementara atau orang yang menyeberangi jalan. Ia senantiasa merindukan tempat asalnya, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ia tidak akan merasakan ketentraman sejati tinggal di dunia meskipun dikarunia usia panjang. Ia tidak membangun rumah yang megah dan menumpuk perabotan yang mewah. Ia merasa cukup dengan apa yang didapat, itu pun untuk bekal di tempat tinggal yang sebenarnya. Karena ia tahu persis bahwa di sanalah ia akan tinggal selama-lamanya. Demikian seharusnya sikap seorang mukmin terhadap dunia, karena dunia bukanlah tempat tinggal yang abadi. Dia hanyalah sepenggal kehidupan yang singkat jika dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Firman Allah, padahal kenikmatan hidup di dunia dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Quran Surah Taubah 38. Dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Quran Surah Al-Mu'min 39. Hasan Basri berkata, seorang mukmin ibarat orang asing, tidak merasa sedih dengan sedikitnya kekayaan dunia dan tidak berebut untuk mendapatkannya. Ia sibuk dengan urusannya ketika orang lain sibuk dengan urusannya masing-masing. Ibnu Rajab berkata, ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, ia dan istrinya ditempatkan di surga. Setelah itu keduanya dikeluarkan dan dijanjikan untuk kembali lagi beserta keturunannya yang soleh. Seorang mukmin tentu akan merindukan tanah airnya dan cinta tanah air adalah bagian dari iman. 4. Nasihat Ibnu Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menerima nasihat dari Rasulullah SAW dengan sepenuh hati dan pikiran. Maka ia adalah murid teladan yang kemudian menjadi pemancar cahaya hidayah. Ia menyerukan untuk bersikap zuhud di dunia. Jika di malam hari seseorang merasa seakan umurnya tidak sampai esok hari, demikian juga sebaliknya bakal menyangka bahwa ajalnya lebih dekat dari itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara yang lain. Masa muda sebelum datang masa tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, luang sebelum sibuk dan hidup sebelum mati. Hadis riwayat Hakim. 5. Setiap muslim hendaklah segera melakukan kebaikan, banyak melakukan ketaatan dan berbagai kebaikan lainnya. Juga hendaknya tidak menyia-nyiakan waktu dengan menunda-nunda pekerjaan, karena kita tidak tahu kapan ajal itu akan tiba. 6. Bagi setiap muslim hendaknya memanfaatkan setiap kesempatan yang dimilikinya sebelum terlambat. 7. Hadis di atas merupakan dorongan
untuk bersikap zuhud terhadap dunia. Yang dimaksud zuhud di sini bukanlah meninggalkan usaha, akan tetapi mewaspadai dunia agar tidak melupakan akhirat. 8. Seorang muslim adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam melakukan amal soleh, memperbanyak kebaikan. Di samping itu ia juga senantiasa takut terhadap azab dari Allah Subhanahu wa taala, atau seperti kondisi seseorang yang sedang menempuh perjalanan. Ia senantiasa bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan, juga sangat ketakutan kalau tersesat atau tidak bisa meneruskan perjalanan sehingga tidak bisa sampai tujuan. 9. Waspada terhadap orang-orang yang berperilaku buruk. Mereka ini ibarat perampok yang senantiasa menghalangi langkah orang-orang yang menempuh perjalanan agar tidak bisa sampai ke tempat tujuan. 10. Perbuatan yang bersifat duniawi wajib dilakukan jika dalam rangka mencukupi kebutuhan jiwa dan mendapatkan berbagai manfaat bagi seorang muslim. Semua itu akan dijadikan jembatan menuju akhirat. 11. Hadis ini mendorong kita untuk bersikap proporsional antara dunia dan akhirat. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.